Selamat hari Minggu adik-adik semua. Kita bertemu lagi dalam sekolah minggu Kids in Christ GSJ Jelambar Baru. Kakak senang sekali masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu adik-adik lagi hari ini. Pada hari ini kita semua akan mendengarkan cerita tentang Ruth. Ada yang tahu nggak siapa Ruth itu? Penasaran kan? Sabar ya, setelah kita berdoa dan memuji Tuhan, kita akan langsung sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami masih bisa hidup sampai hari ini dan bisa mendengarkan firman Tuhan dari sekolah minggu. Tuhan, sekarang kami akan memulai memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami bisa Engkau dengarkan dan biarlah kami bisa mendapatkan rema dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Dalam kitab Rut diceritakan setelah suami dan anak-anak Naomi meninggal, Naomi ingin kembali dari Moab ke Bethlehem, kota asalnya. Ia menyuruh kedua mantunya, Rut dan Orpa, untuk kembali ke keluarganya masing-masing. Tapi Rut tidak mau meninggalkan Naomi dan ingin ikut ke Bethlehem. Di Bethlehem, Naomi mempunyai seorang kerabat bernama Boas. Rut pergi ke ladang yang kebetulan milik Boas dan memungut bulir-bulir jelai gandum. Melihat itu, Boas bertanya kepada bujangnya, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab yang pulang bersama-sama dengan Naomi. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu, Boas memanggil Rut dan berkata agar Rut tidak usah pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga pergi dari sini, tetapi tetap dekat pengerja-pengerja perempuan.
Boas menyuruh Rut untuk mengikuti perempuan-perempuan itu dari belakang. Ia telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki agar jangan mengganggu Rut. Boas juga menyuruh Rut untuk pergi ke tempayan-tempayan dan minum air yang dicedok oleh pengerja-pengerja jika ia haus. Lalu, sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas kemudian menjawab bahwa ia telah mendengar perbuatan Rut yang tidak meninggalkan mertuanya Naomi sesudah suaminya meninggal. Boas berkata, "Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Saat sudah waktu makan, Boas mengajak Rut makan bersama yang lainnya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah itu Rut kembali memungut jelai-jelai gandum. Maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya agar Rut diperbolehkan untuk memungut jelai gandum, bahkan ia menyuruh mereka untuk dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu dan meninggalkannya supaya dapat dipungut oleh Rut. Ia juga memerintahkan mereka agar jangan berlaku kasar terhadap Rut. Sepulangnya ke rumah, mertua Rut, Naomi, melihat apa yang ia bawa dan bertanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menembus kita. Sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai, dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Dari cerita Rut, Naomi, dan Boas ini, kita dapat belajar adik-adik bahwa Tuhan berkuasa dalam menyatakan dan mewujudkan rencananya lewat berbagai aspek kehidupan. Sengaja penulis kitab Rut menyebutkan adanya hubungan keluarga antara Elimelek, suami Naomi yang sudah meninggal, dengan Boas untuk menunjukkan bagaimana Tuhan berkarya lewat sanak keluarga untuk memelihara dua janda miskin itu. Penulis kemudian memakai istilah kebetulan untuk membangun nuansa di hati pembaca melihat bagaimana Rut tanpa sengaja masuk ke ladang Boas. Saat kisah ini berlangsung, Rut dan Boas tidak menyadari tangan Tuhanlah yang merajut pertemuan itu. Rencana Tuhan tidak berarti kita sebagai manusia bisa tinggal diam dan santai. Respon iman Rut yang berwujud kepedulian pada Naomi membawanya kepada ladang Boas. Demikian juga, walau kaya raya, respon iman Boas yang ramah kepada karyawan-karyawannya serta menjalankan kewajiban terhadap orang miskin itulah yang mempertemukannya dengan Rut. Nah adik-adik, ada dua hal yang bisa kita pelajari lewat cerita ini. Pertama, Tuhan berkarya lewat respon iman anak-anaknya. Tangan kuasa dan pengasihan Tuhan sampai sekarang aktif bekerja. Lalu, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sudah meresponi karya Tuhan dengan beriman? Kedua, Tuhan bekerja lewat berbagai sarana seperti keluarga dan komunitas yang tidak kita bayangkan. Tuhan memakai kasih persaudaraan untuk menolong orang yang membutuhkannya. Apakah kita sudah peduli pada orang-orang di sekitar kita seperti papa, mama, adik atau kakak, atau bahkan teman-teman kita? Mari kita renungkan hal tersebut. Tuhan Yesus, pada hari ini kami belajar mengenai rencana Tuhan yang sangat baik untuk kami. Tuhan telah merajut masa depan kami sehingga kami tidak perlu khawatir. Tapi kami tahu Tuhan bahwa sebagai manusia, sebagai anak-anak-Mu, kami tidak boleh diam saja. Kami harus meresponi rencana Tuhan itu dengan iman. Kami mau Tuhan, untuk Tuhan pakai sehingga apa yang menjadi rencana-Mu bisa berhasil dalam hidup kami. Tuhan tolong sehingga kami bisa lebih peduli pada orang-orang sekitar kami, pada papa, pada mama, saudara-saudara kami, atau bahkan teman-teman kami. Pakai kami Tuhan agar kami bisa menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu, biar kami bisa jadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu dalam doa, amin.
Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini berasal dari Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Sekali lagi, Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah adik-adik, sekarang kita akan menggambar. Persiapkan kertas dan alat warna yang kalian punya ya. Kita akan menggambar gandum. Ikuti gambar yang sudah kakak contohkan di layar ini. Jangan lupa berikan mata, hidung, dan aksesori lainnya yang mungkin kalian mau tambahkan. Sesudah itu di samping gandumnya, tuliskan kata-kata baik yang memberkati orang-orang di sekitar kita. Mungkin kamu bisa tujukan itu untuk papa kalian, mama kalian, atau saudara-saudara kalian di rumah. Jika sudah selesai, serahkan gambar tersebut kepada papa, mama, atau saudara kalian sambil mengatakan kata-kata berkat yang telah kalian tuliskan di gambar tersebut. Selamat mengerjakan!